Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan, tangan kuat yang memegangku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Yesus. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang menopangku, selalu menopangku. Ku tak mau berjalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang menopangku, selalu menopangku. Ku tak mau berjalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kau mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema firman Tuhan hari ini adalah hari perhentian. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita melanjutkan renungan kita semalam, bagaimana firman Allah dalam kitab Ibrani pasalnya yang ketiga mengingatkan kita tentang kehidupan nenek moyang kita, yang mana mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian itu, tempat yang Tuhan telah janjikan, karena ketidaktaatan mereka, karena mereka mengeraskan hati mereka untuk mendengarkan firman Tuhan
dan melakukan kehendak firman Allah. Dan hari ini juga kita akan kembali membahas itu. Bagaimana ketegar-tengkukan, bagaimana kekerasan hati itu tidak akan membawa kita sampai kepada hari perhentian, di mana Allah telah menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya dengan satu syarat: orang yang mau taat, yang melakukan kehendaknya, itulah yang akan masuk ke tempat itu. Kalau kita membaca tadi Bapak Ibu di ayatnya yang pertama dikatakan, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Allah menyediakan tempat perhentian bagi setiap orang yang percaya. Namun tidak semua orang akan masuk ke sana, kecuali adalah orang-orang yang mau taat melakukan kehendak Allah. Jikalau kita baca di ayatnya yang ketiga dikatakan, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga ayat 1 dikatakan, waspadalah. Artinya kita harus berjaga-jaga, tidak jatuh seperti nenek moyang kita, karena kenikmatan dunia melupakan kebaikan Allah, melupakan apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka meninggalkan Tuhan, mereka mencari Allah lain, sehingga murka Allah menyala-nyala di atas mereka, sehingga mereka tidak sampai ke tempat perhentian itu. Dan inilah yang dikatakan penulis Ibrani ini kepada kita, supaya kita waspada sehingga kita boleh masuk dalam tempat perhentian yang telah Tuhan sediakan, yaitu menjaga iman kita, tetap beriman kepada Allah, tidak lari daripada jalan Allah, namun tetap di dalam koridor yang telah Tuhan tentukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sebagai orang yang percaya tidak hanya cukup berkata saya adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, namun tidak beriman, tidak bertumbuh dalam iman percaya kepada Allah. Sebab dalam firman Tuhan hari ini kita renungkan di ayatnya yang ke-12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sehingga Bapak Ibu tidak ada kebohongan yang akan kita sembunyikan ketika kita mau mengaku percaya kepada Kristus, menjadikan Dia juru selamat kita, menjadikan Dia Allah yang hidup yang akan menguasai seluruh kehidupan kita, namun hanya dalam perkataan saja. Sehingga yang dituntut dalam firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita harus sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh beriman, tidak ada kebohongan, tidak ada dusta yang kita sembunyikan, namun kita terbuka kepada Allah, menyampaikan ketulusan hati kita yang mau sungguh percaya kepada Allah. Kalau di ayatnya yang ke-13 dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian terkasih, Allah kita adalah Allah yang sungguh mengasihi kita. Dia membebaskan nenek moyang kita dari perbudakan karena kasih-Nya. Namun orang-orang yang dikasihi Allah melupakan kebaikan Allah dan mencari Allah lain dan membuat Allah murka. Namun firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita, jangan sampai apa yang dialami nenek moyang kita itu juga terjadi dalam hidup kita, karena kita tidak mau taat. Dan firman Tuhan hari mengingatkan kita, mari sebagai orang percaya, waspadalah, berhati-hatilah. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa musuh kita si iblis itu seperti singa sedang berkeliling mengaum-ngaum, sedang mencari mangsa, siap menerkam kita yang sedang imannya lemah.
Oleh karena itu, bagaimana Bapak Ibu kita punya berwaspada, tetap dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan dan menghidupinya dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap melakukan kehendak Allah. Walaupun mungkin ada godaan yang akan menjatuhkan kita, kita dapat mematahkannya di dalam nama Yesus. Sehingga tempat perhentian yang telah Tuhan Allah sediakan, kita boleh berkenan masuk ke dalamnya, dan kita merasakan sukacita yang telah Tuhan janjikan bagi setiap kita yang percaya. Mari Bapak Ibu, lewat firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita tetap beriman kepada Allah, tidak menyimpang daripada jalan Allah. Sebab jikalau kita mengalami ketinggalan itu, arti daripada ketinggalan dia yang pertama yang kita baca tadi, dikatakan di situ bahwa sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Artinya adalah di mana ketidaktaatan kita kepada firman Allah. Jangan sampai kita ketinggalan, yaitu tidak mau taat kepada firman Allah sebagaimana nenek moyang kita. Namun mari kita berlomba untuk senantiasa terus mengenal firman Allah lebih dalam lagi, mengenal apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukan segala perintahnya dan mematahkan setiap belenggu iblis yang mau mengganggu keimanan kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, Ibrani mengatakan kepada kita, mari Bapak Ibu, waspadalah, hiduplah dalam iman kita dengan sungguh-sungguh. Jangan ada kebohongan di hadapan Allah. Sebab Allah tahu firman Tuhan itu memiliki kekuatan. Dia bisa memisahkan mana yang baik dan tidak. Dan itu akan kita pakai. Firman Allah akan menuntun hidup kita, boleh memilah mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak dikehendaki Allah, sehingga kita tetap dalam koridor daripada Allah. Dan itu akan menjadi sebuah tiket bagi kita untuk boleh masuk ke tempat perhentian yang telah Tuhan sediakan. Sebagaimana firman Tuhan di ayatnya tadi yang ketiga, sekali lagi saya bacakan, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Namun selanjutnya dikatakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Mereka ini adalah nenek moyang kita yang telah dituntun oleh Allah keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Namun karena ketidaktaatan mereka, karena ketertinggalan mereka yang tidak mau taat akan firman Allah, membuat mereka tidak masuk dalam tempat perhentian yang telah Tuhan sediakan. Sama dengan pada zaman ini Bapak Ibu, perkembangan IT luar biasa. Jikalau kita tidak mengikuti, kita akan ketinggalan. Mungkin kita tetap dalam, kalau bahasa-bahasanya dibilang, tetap dalam kursi kita, tidak bisa kemana-mana. Sedangkan sekarang ini tidak harus kirim surat lagi, dibalas 1 minggu. Lihat, ketik sebentar, bentar sudah dibalas. Walaupun jarak sangat jauh, Batam, Jakarta, luar negeri juga begitu. Karena apa? Kalau kita ketinggalan, maka kita tidak bisa update sama dengan firman Tuhan. Jikalau kita ketinggalan firman Tuhan, maka kita tidak bisa mengupdate kehidupan kita untuk semakin lebih baik di hadapan Allah. Oleh karena itu, taatlah mendengarkan firman Tuhan. Jangan keraskan hati kita, namun buka hati kita untuk terus lebih menggali kebenaran firman Allah, mengupdate hidup kita lewat firman Allah, sehingga hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan Allah. Lewat itu kita akan memasuki perhentian yang telah Tuhan janjikan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan ini menjadi pedang bermata dua dalam hidup kita, yang akan mengajari kita membedakan mana kehendak Allah, mana yang tidak dikehendaki Allah. Karena apa? Di mata Allah kita adalah orang yang telanjang. Allah melihat segala apa yang ada dalam hidup kita, segala kebobrokan yang terjadi, segala kebohongan yang kita buat. Tuhan tahu. Oleh karena itu, mari kita ubah dari sekarang. Kita melakukan yang dikehendaki Allah, bukan hanya di mulut, tapi kita lakukan sesuai dengan kehendaknya. Maka kita akan memasuki perhentian yang telah Tuhan sediakan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kami untuk boleh waspada, terus menjaga iman kami, lewat kami terus membuka hati kami, terus mengupdate diri kami lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan Allah, melakukan atas setiap kehendak Tuhan Allah dalam hidup kami. Ini menjadi kerinduan kami. Tuhan tolong mampukan kami, biarlah berkat Tuhan, bahkan penyertaan Roh Kudus menyertai hidup kami, sehingga kami dikuatkan lewat firman-Mu, boleh membedakan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Ini menjadi kerinduan kami. Di dalam Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.